Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Banyak orang mengurumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Yesus melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membersihkan jala. Yesus naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh ia mendorong perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu Yesus duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, Yesus berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena perkataanmu itu, aku akan menebarkan jala juga." Setelah melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-teman di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Mereka pun datang dan bersama-sama mengisi kedua perahu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Melihat hal itu, Simon Petrus bersujud di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah dari hadapanku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab Simon dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius, yang menjadi teman Simon. Yesus lalu berkata kepada Simon, "Jangan takut. Mulai sekarang engkau akan menjala manusia." Sesudah menarik perahu-perahu ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti Yesus. Sadia anak emiragi yang sabdan widi, tur selegelaksana yang kukuhang manatit yang ngiring sabdan ragu. Bapak Ibu sekalian, satu kali ada seorang imam diwawancarai oleh seorang reporter. "Pastor, bagaimana Anda tahu bahwa Tuhan mencintai Anda?" Ia menjawab, "Ketika saya berdoa, saya minta iman yang kuat. Saya diberikan penyakit dan cobaan yang semakin berat. Karena dengan cobaan dan penyakit yang semakin berat, saya semakin menyadari bahwa Tuhan lebih kuat dari itu. Ketika saya minta hati yang murah hati, Tuhan memberikan setiap hari orang-orang sakit, orang-orang lapar, orang-orang yang tidak berpakaian. Karena dengan demikian saya ditantang untuk menjadikan mereka lebih bahagia dengan mengorbankan sedikit gaji atau uang saku atau apapun yang saya punya untuk mereka." Apa yang ingin saya katakan Bapak sekalian? Ketika Tuhan hadir bersama kita, tidak ada jaminan kemudian kita sukses, tiba-tiba sukses. Kemudian putra-putri kita semua tidak bermasalah. Sapi kita, celeng kita subur, tidak ada jaminan sama sekali. Kerap kali Tuhan memberikan semacam sentilan tanda kutip atau cobaan tanda kutip untuk meyakinkan bahwa Tuhan layak memberikan kita iman, harapan, dan cinta. Sama dengan orang mendirikan pondasi rumah, Bapak sekalian. Semakin dalam galiannya, semakin besar besinya, semakin kuat daya topangnya. Tentu akan berbeda sekali pondasi lantai 1 dengan pondasi lantai 5.
Kekuatan ini perlu agar Tuhan bisa meletakkan dasar yang kuat, sehingga bangunan tahan angin dan tahan badai. Hari ini dengan luar biasa, Yesus menunjukkan proses itu dalam diri Petrus dan kawan-kawannya. Petrus seorang yang sangat ahli, kita bilang tuh, sangat mahir, lahir sebagai nelayan. Dia mimpi pun sebagai nelayan. Dia tahu kalau angin begini ada ikan begini, kalau model air begini ada ikan, dia tahu persis. Nah, itu sudah semacam soft skill, keahlian yang luar biasa. Tapi pada satu titik dia seharian bekerja dan tidak menangkap apa-apa. Anda bisa bayangkan betapa kecewanya seorang Petrus yang luar biasa mahir, hari itu oleh alam dipermalukan kosong-kosong. Kemudian dia berjumpa dengan Tuhan Yesus yang notabene bukan seorang nelayan. Kita tahu dari kitab suci, Yesus lahir sebagai anak tukang kayu, tidak tahu laut, dan dia mengatakan, tebarkan jalamu di tempat yang lebih dalam. Mengong ini, Yesus kok mengong? Loh, kamu bukan orang nelayan, bagaimana aku tahu? Terus Tuhan menjawab, Tuhan, sepanjang malam kami telah bekerja keras, tapi kami tidak menangkap apa-apa. Karena perkataanmu, saya akan ikut juga. Ini yang penting. Selain dia bukan seorang nelayan, tapi Petrus tahu bahwa ia bukan manusia biasa. Ya Allah yang menguasai segala-galanya, maka karena perkataanmu, maka saya ikut. Dan inilah iman yang mendatangkan hal yang luar biasa, sekalian. Yang luar biasa, berarti Yesus punya jalinan kuat dengan Yesus ini, sehingga dia tahu bahwa ini bukan orang biasa. Karena peristiwa itu konsekuensinya dia berlutut, Tuhan, tinggalkan aku karena aku orang berdosa. Ungkapan yang betul-betul mengesankan dan kerap kali dipakai sebagai bahan rekoleksi, sebagai bahan retret. Semakin orang menyadari kedosaannya, semakin kuatlah kuasa Allah bekerja. Ini penting, Bapak sekalian. Kemudian yang terakhir, kemudian hari ini kamu akan menjala manusia. Inilah perutusan. Kalau kita bilang dalam bahasa kita misi, dari kata mitre, misi, misus, diutus untuk. Sehingga bagaimana kita memahami teks ini dalam konteks kita di Palasari, khususnya pada hari raya pada minggu orang sakit sedunia ini. Saya pernah mendampingi seorang frater yang mau ditabiskan. Mungkin minggu depannya, hari ini saya ajak dia jalan-jalan, kita makan babi guling begitu berdua. Kita ngobrol dari jam 6 sore sampai jam 9 malam. Saya cerita, nanti kalau kamu jadi imam, kemungkinan apapun bisa terjadi. Yang baik terjadi, yang jahat terjadi. Bagaimana caranya mengkondisikan agar yang baik semakin besar kemungkinan terjadi? Oh, begitukah kita bisa kondisikan? Oh, bisa. Caranya bagaimana? Nanti kamu sebagai imam, kamu punya kuasa memberikan berkat. Orang datang, "Romo, saya mohon berkat." Orang sakit, orang hamil, orang tidak punya anak, minta berkat kamu. Dan itu dimungkinkan. Karena dengan tabisan suci, kuasa Allah menyertai kamu. Terus bagaimana caranya memungkinkan rahmat Allah semakin banyak bekerja? Kalau bertugas di kota-kota, di kampung-kampung, tentu ada banyak umat yang secara material sangat tidak punya. Mungkin untuk makan pun setengah mati. Kalau orang yang berpunya, dia bertanya, hari ini kita makan siapa? Kalau yang tidak punya, hari ini kita makan apa? Dan kepada yang makan apa ini kamu mesti datang, memberikan berkat duniawi dan berkat surgawi. Misalnya setelah kamu memberikan berkat pada orang sakit, berkat duniawi, berkat surgawi, kamu siapkan sedikit, mungkin 50.000 kah, terus kamu tempel di tangannya. Dan inilah berkat, agar berkat surgawi dan berkat duniawi menyatu menjadi suatu rahmat kehidupan. Loh, kenapa demikian? Justru kamu baca dalam Matius 25,
ketika aku sakit, kamu mengunjungi aku. Apapun yang kau buat bagi seorang yang paling hina ini, itu engkau buat bagi aku. Dan kalau kita, para umat, ketua lingkungan, para prodiakon, pastor paroki, pastor rekan, bisa buat seperti itu dengan keyakinan bahwa Yesus hadir dalam diri mereka yang sakit. Dalam arti sakit badan, sakit jiwa, karena dia mungkin agak mengong, kita sakit jiwa dia. Kemudian dia tidak punya apa-apa dalam makan apa, dan kita hadir di situ. Itu artinya tanpa Anda sadar, Tuhan menggunakan tangan kita orang berdosa ini untuk membantu mereka. Dan jangan lupa pesan Santo Paulus, kita kaya bukan karena kita menerima. Semakin kita banyak memberi, maka kita semakin kaya. Sampai sekarang, Ibu sekalian, saya belum pernah mendengar orang yang menyumbang untuk pembangunan Pasturan Palasari kemudian bangkrut menjadi miskin. Belum pernah dengar. Atau saya searching di Google, orang yang menyumbang untuk panti asuhan, orang-orang yang jompo kemudian bangkrut. Belum pernah ada berita. Yang ada berita bahwa yang suka judi online bangkrut itu banyak. Yang suka main tajen, main dom, bangkrut itu banyak. Sampai mengong. Sekarang pilihan ada di tangan kita. Kita menolak rahmat dan mengatakan, Tuhan saya tidak mau menebarkan jala. Maka Tuhan tidak bisa bekerja. Petrus karena dia mau, maka Tuhan menggunakan dia sebagai alatnya. Oleh karena itu Bapak sekalian, terlibat dalam karya Yesus berarti terlibat dengan berbagai macam hal yang tidak menyenangkan. Sebab jangan pikir Anda jadi orang baik, orang sangat baik, Anda murah hati, kemudian orang perlakukan dengan baik, tidak ada jaminan. Yesus bukti yang sangat nyata. Orang baik dia bantu, orang baik dia menjadi baik, orang lapar dikasih makan. Akhirnya apa? Orang fitnah dia, orang kutuk dia, orang salibkan dia. Tapi dengan disalibkan, justru ia menyempurnakan kemuliaannya sebagai Allah. Kalau kita berlaku baik, tidak gampang menyebarkan pisune, berita bohong, kadang main kasak kusuk di belakang, tidak berani omong terus terang. Di depan bilang iya, di belakang bilang oh naskeleng, cicing, awas. Nah ini nih, itu artinya kita berhadapan dengan Tuhan sendiri. Dan pasti tidak selamat. Apalagi dalam karya-karya gereja, karya sebagai seksi komunikasi, seksi liturgi, ketua lingkungan. Begitu Anda berbuat jahat, tidak baik, Anda bukan melawan pastor paroki, bukan. Anda melawan Yesus yang memberikan Anda tugas lewat pastor paroki. Semoga kita dipanggil bersama-sama Petrus menjadi pembawa berkat bagi mungkin orang-orang yang sudah tua. Saya dengar hari ini kami menyiapkan sesuatu untuk mereka yang tua dan jompo, hal yang bagus, kecil, tapi bukan kecil, tapi anak-anak dilatihkan untuk berbagi sedikit dari apa yang mereka punya, untuk memberikan sedikit harapan sukacita kepada mereka yang sudah berumur di atas 60, ya mungkin 80 juga, dan mereka hadir. Dan ini bagian dari pembinaan iman yang perlu ditingkatkan. Kita mohonkan semangat ini agar bersama Petrus kita berani ke tempat yang dalam, kemudian menebarkan jala, menangkap banyak ikan. Kita panggil yang lain untuk ikut makan ikan ini. Kemudian kita bersujud, Tuhan, tinggalkan aku orang berdosa ini. Tuhan menjawab, tidak. Engkau akan menjala manusia. Itulah ungkapan pertobatan, itu adalah menjadi utusan. Mungkin saya ingin katakan kepada semua orang tua di Palasari ini, hal yang paling kecil adalah membuang sampah. Ya. Di lapangan, balai pemaksaan kerap kali penuh dengan sampah, mungkin meluber sampai di Melayu sampahnya. Juga mungkin di depan warung-warung itu, di jalan dekat suteran itu penuh sampah. Mungkin saya ingin mengajak anak kalian, kalau lewat sampah tolong diambil, atau anak dikatakan buang sampah tempatnya. Dan menciptakan habitat yang bagus.
Sehingga dengan demikian membuang sampah atau memberitahu orang buang sampah tempatnya bagian dari perutusan Yesus. Kita mohonkan semangat ini dalam misa kita pada pagi ini. Amin.